Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis budaya politik Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Reva Adinda Pertiwi dengan akhiran NIM 1128 yang akan menjelaskan poin pertama. Yang kedua ada Muhammad Ilham Hidayatullah dengan akhiran NIM 1076 yang akan menjelaskan poin kedua. Yang ketiga ada Dian Ayu Aryani dengan akhiran NIM 1029 yang akan menjelaskan poin ketiga. Yang keempat ada Esa Aulia Firdani dengan akhiran NIM 1045 yang akan menjelaskan poin keempat. Dan yang terakhir ada Talita Damara Pramiswari dengan akhiran NIM 1053 yang akan menjelaskan poin kelima beserta hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Dinda Pertiwi dengan NIM 220910201128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis budaya politik Indonesia. Poin pertama yaitu dinamika dan bentuk pemerintahan di Indonesia. Setelah proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno, Indonesia mengalami perubahan yang relatif signifikan, baik perubahan asas, paham, dan ideologi dalam kehidupan berbangsa. Indonesia telah mengalami banyak sekali pergantian sistem pemerintahan. Pergantian tersebut disebabkan lantaran munculnya aksi dan reaksi dari kebijakan pemerintah. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dibagi menjadi 3 masa, yaitu Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto, dan masa reformasi yaitu sekarang. Setelah memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai membentuk sistem pemerintahannya. Konstitusi yang digunakan oleh NKRI adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang secara resmi digunakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik. Pada tanggal 2 September 1945, dibentuk kabinet yang pertama kali dengan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem kabinet presidensial. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Hidayatullah dengan NIM 22091020176. Di sini saya akan menjelaskan persoalan empiris budaya politik yang terjadi akibat dinamika pemerintahan. Yang pertama, masa pemerintahan Indonesia Orde Lama berlangsung sekitar 23 tahun, yaitu dari tahun 1945 hingga 1968, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Persoalan pada masa Orde Lama yaitu Indonesia mengalami banyak perubahan dalam sistem pemerintahan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang selanjutnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, hingga berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Indonesia Orde Baru berusaha menata kembali kehidupan ketatanegaraan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahannya menitik beratkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menjunjung pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui, pembangunan nasional merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah Orde Baru. Dalam sejarah ketatanegaraan yang cukup panjang dan sebagai dampak dari kekuasaan serta masa jabatan presiden yang tidak dibatasi kurun waktunya, maka timbullah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini terbukti dengan berkembangnya korupsi, kolusi, nepotisme. Makna demokrasi menjadi semu karena kebebasan mengeluarkan pendapat dibatasi dan lembaga negara beralih fungsi menjadi alat kekuasaan pemerintah. Di tengah kondisi yang tidak menentu, rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa melakukan demonstrasi dan lahirnya gerakan reformasi yang menghendaki reformasi dalam berbagai bidang, baik bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Di samping pembaruan di berbagai bidang tersebut banyak dijumpai adanya permasalahan-permasalahan baru yang muncul seperti
masalah pelanggaran hak asasi manusia, tragedi Trisakti, dan lepasnya Timur Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Aryani dengan akhiran NIM 1029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 3, yaitu bagaimana potret empiris budaya politik yang dimiliki masyarakat Indonesia yang dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Pertama, pada masa Orde Lama. Budaya politik yang berkembang pada masa Orde Lama ini adalah budaya politik kaula. Dalam kondisi ini, tokoh politik itu yang memelihara keseimbangan politik. Tetapi untuk soal kemasyarakatan lebih cenderung dilakukan secara paksaan. Jadi pada masa kepemimpinan Soekarno ini, keputusan dan pemerintahan itu diputuskan oleh Soekarno sebagai presiden dan tokoh politik lainnya. Soekarno bahkan mengeluarkan Perpres yang tidak ada di dalam undang-undang. Lembaga masyarakat yang masih dipegang oleh presiden dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, jadi rakyat hanya bisa tunduk pada perintah tersebut. Kedua, pada masa Orde Baru. Budaya politik yang berkembang pada masa ini adalah budaya politik kaula, sama seperti pada masa Orde Lama, di mana seluruh keputusan oleh pemerintah, sedangkan rakyat hanya bisa tunduk pada pemerintah otoriter Soeharto. Masa Orde Baru ini berlangsung pada tahun 1966. Pada masa Orde Baru ini, kebebasan pers dikekang. Pers tidak bebas dalam mengeluarkan pendapat, dalam mengeluarkan berita, terutama berita tentang pemerintahan. Bahkan masyarakat itu dilarang untuk berkumpul, dan masyarakat Tionghoa berada dalam pengawasan pemerintah dan dilarang masuk ke dunia politik. Yang ketiga, pada masa Reformasi. Budaya politik yang berkembang pada masa reformasi ini adalah budaya politik partisipan. Jadi pada masyarakat ini, masyarakat sudah mampu memberikan opini dalam kegiatan politik. Nah, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap berbagai ancaman mengenai pemberedelan yang dilakukan saat mengkritik pemerintah. Pada masa reformasi ini ditandai dengan adanya kebebasan berekspresi yang memungkinkan munculnya berbagai unjuk rasa terhadap kinerja serta kebijakan pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Aulia Firdani dengan NIM 2209 10 20 10 45. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi persoalan empiris yang dihadapi di Indonesia. Yang pertama, pada perspektif sistem politik. Solusi persoalan sistem politik pada era Orde Lama yaitu mengubah sistem pemerintahan jadi sistem demokrasi terpimpin. Lalu sistem politik pada Orde Baru yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau replita, pemilu, pemerataan pembangunan. Lalu solusi sistem politik yang ketiga pada era reformasi itu yaitu mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Lalu solusi persoalan empiris pada perspektif bentuk pemerintahan itu solusi persoalan pada bentuk pemerintahan di era Orde Lama yaitu mengubah sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Lalu solusi bentuk pemerintahan pada Orde Baru itu membuat hukum tentang kebebasan pers dan kebebasan penyalahan pendapat. Lalu solusi persoalan bentuk pemerintahan pada era reformasi itu mengeluarkan undang-undang tentang
hak asasi manusia atau HAM, lalu melakukan diplomasi antar pihak Indonesia dan pihak Timor Timur guna mencegah keluarnya Timor Timur dari Indonesia. Lalu yang ketiga, solusi persoalan empiris perspektif bentuk budaya. Solusi persoalan bentuk budaya pada Orde Lama itu membuat kebijakan atau undang-undang yang mengatur masyarakat dapat berperan dalam pemerintahan agar pemerintah tidak hanya terpusat pada presiden dan tokoh politik. Lalu, solusi persoalan bentuk budaya pada Orde Baru itu, pemerintah melancarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan nasional. Lalu, solusi persoalan bentuk budaya di era reformasi, yaitu mengedepankan prinsip nasionalisme demi mencegah isu disintegrasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Damara Prameswari dengan akhiran NIM 1053. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kelima, yaitu apakah bentuk pemerintahan Indonesia saat ini masih relevan untuk ditetapkan di Indonesia. Jawabannya adalah iya. Alasan lembaga demokrasi masih penting di Indonesia adalah karena demokrasi itu ada dan rakyat menginginkan tatanan hidup berdampingan yang adil dan setara, di mana semua individu hidup dengan konsensus dan dalam bersamaan hak, kewajiban, dan kesempatan. Mengungkapkan aspirasi dan pemenuhan diri untuk mempertahankan dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual, dan juga demokrasi dipandang sebagai seperangkat aturan untuk hidup berdampingan atau masyarakat yang ideal. Hasil analisisnya adalah: pertama, Orde Lama. Pada tahun 1950, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1950 diundangkan dengan sistem parlementer dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Soekarno terus menggunakan konstitusi sementara ketika memerintah Indonesia. Saat itu, konstituen diinstruksikan untuk menyusun undang-undang baru sesuai amanat Undang-Undang 1950. Namun proses itu tidak selesai sampai Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret perintah presiden pada 5 Juli 1959 membubarkan konstitusi. Periode 1959 sampai 1966 dicirikan sebagai demokrasi terpimpin sesuai dengan hasil dekret presiden 1959 yang menetapkan bahwa semua sistem pemerintah sepenuhnya dikendalikan oleh presiden. Selanjutnya, isi ketetapan tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dan Undang-Undang Dasar 1950 dinyatakan batal demi hukum. Era Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, sistem pemerintah mulai direformasi dari presiden ke parlemen. Soekarno telah mengundurkan diri pada tanggal 23 Februari 1967 di Istana Negara. Kekuasaan pemerintah resmi diserahkan kepada penguasa Super Semar, Jenderal Soeharto. Pada sidang MPRS bulan berikutnya, pengunduran diri Soekarno dikukuhkan dan Presiden Soeharto dilantik sebagai kepala negara. Setelah kepemimpinan berada di tangan Soeharto, era Orde Lama berubah menjadi Orde Baru sebagai tanda pergantian. Yang kedua, Orde Baru. Rakalita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun merupakan unit perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Dilaksanakan selama 30 tahun pemerintahan Soeharto. Program ini mengimplementasikan pengembangan yang terfokus pada ekonomi makro yang ada di Indonesia. Rancangan program Rakalita di bawah arahan Wijaya Niti Sastro pada tahun 1967 ketika menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Program tersebut diselesaikan dalam kurun waktu sekitar 1 tahun. Yang ketiga adalah reformasi. Tragedi Trisakti adalah penembakan massal yang terjadi pada 12 Mei 1998 dengan sasaran beberapa mahasiswa dalam aksi unjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Saat itu, pemerintah Orde Baru telah ada selama 32 tahun dari tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto memiliki banyak kebijakan yang baik untuk kelangsungan hidup Indonesia. Namun ada juga kebijakan yang dianggap tidak memihak dan ramah rakyat. Insiden ini menewaskan 4 mahasiswa di Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, dan melukai puluhan lainnya. Korban tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si.
Mereka ditembak dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat penting seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti juga dijelaskan secara rinci dan akurat oleh penulis dan jurnalis Anggi Dwi Widowati dalam bukunya Langit Merah. Sekian presentasi hasil analisis budaya politik Indonesia dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.